Di video kali ini saya akan mereview tentang SSD SATA 3 dari Orico. Orico ini merupakan brand yang awalnya saya kenal itu sebagai brand case HDD eksternal. Dulu saya berasumsi begini, semua brand tentang Orico. Jadi kalau saya beli case HDD eksternal tentang Orico ini, itu saya nggak perlu khawatir, barangnya pasti bagus daripada kalian beli HDD eksternal merek Samsung, merek SanDisk, tapi ternyata kena KW. Lebih baik Orico aja, walaupun lebih mahal sedikit, 90.000, 100.000, tapi kalian kena barang original dan bagus. Ini pertama nih, saya pakai SSD Orico, dan sebetulnya saya bingung kemarin mau pakai SSD apa ya untuk upgrade laptop jadul ini kan, karena saya butuh SSD yang bisa terjamin, bisa saya tenang lah, karena laptop ini merupakan laptop dari sebuah instansi yang memang dia dipakai setiap hari, dan untuk data juga, karena sebelumnya saya lihat mereka pakai SSD merek Cina dan rusak lah, dan saya takut juga itu. Berhubung mereka percaya ke saya, akhirnya saya cari nih SSD apa yang budget tapi terjamin lah. Di sini SSD Orico Y20, jadi dia form factornya dia SATA 3, dan di sini Orico mengklaim dia bisa kecepatannya itu 530 MB. Tapi Orico di sini cuma tulis kecepatan bacanya, bukan kecepatan tulisnya. Kalau di belakang sih di sini dia juga nggak ada. Belakang sini nih kayaknya nggak ada juga. Jadi Orico di sini cuma menulis untuk kecepatan bacanya. Dia nggak nulis kecepatan tulisnya, karena memang untuk SSD itu kecepatan tulisnya bisa naik turun, dan biasanya SSD kecepatan tulisnya akan lebih cepat rusak daripada kecepatan baca. Untuk dari segi build quality sendiri biasa aja. Plastik, saya ingat tentang merek SSD WD. Jadi WD Green. WD Green itu build quality-nya seperti ini, cuman lebih parah WD Green sih, karena dia lebih ringkih, tipis, dan lebih gampang patah lah. Kalau ini agak sedikit solid, cuman plastiknya kerasa banget. SSD Orico ini saya install di laptop HP 8470p, laptop legend, tapi dia supporting untuk SATA 3. Dan saya install Windows di dalam SSD ini, dan kemudian saya cek speednya, dia sesuai klaim si Orico kalau dia bisa jalan di up to 530 mB untuk kecepatan baca, dan kecepatan tulisnya juga nggak jelek-jelek banget, masih bisa menyaingi. Ini sih yang saya tenang dari beberapa brand yang memang dia cukup serius, seperti Orico, WD, SanDisk gitu. Dia cukup serius untuk menghasilkan performa yang baik, sekalipun untuk biasanya SSD yang harganya rendah ya, biasanya memang mengorbankan untuk si bodinya. Jadi memang dia plastik jelek gitu, beda dengan misalkan SSD Cina yang lebih mengutamakan tampilannya. Jadi kalau kita pegang itu kayak dia mahal gitu, misalkan kayak EYOTA gitu, dia kan dipegang mahal. EYOTA ya hoki-hokian, walaupun sebagian besar saya pakai dia nggak banyak rusak sih, tapi si Orico ini kayaknya bakal lebih tenang untuk dipakai, karena brand Orico siapa yang nggak tahu sih. Brand Orico merupakan brand yang kalau kalian beli HDD eksternal dia bakal bikin kalian tenang. Case HDD eksternal Orico saya sudah pakai sekitar 4 tahun, dan sampai sekarang ini masih berfungsi dengan baik, dan masih saya pakai terus berfungsi dengan baik. Jadi itu alasan saya kenapa saya beli SSD Orico juga. Semoga dia juga berfungsi dengan baik dan bisa diandalkan seperti HDD eksternalnya. Jadi untuk kalian yang mau beli SSD dengan budget murah, coba deh Orico. Saya baru pakai nih SSD ini. Jadi selanjutnya saya akan update, misalkan memang ada yang perlu diupdate dari SSD ini. Kalau memang nggak ada update di channel ini tentang si SSD Orico ini, berarti nggak ada masalah. Karena kalau memang pun ada update tentang SSD Orico ini, itu pun tentang masalah kan, dan memang tentang warranty yang mereka janjikan. Di sini untuk garansinya nggak tahu berapa ya, biasanya untuk garansi SSD sih sekitar 2 tahun biasanya. Oke, sekian video kali ini. Kita sharing di kolom komentar, mungkin kalian ada yang pakai Orico lebih lama daripada saya.
kita sharing bareng deh pengalamannya gimana, atau SSD ini rapuh nggak seperti case-nya yang sekuat itu. Saya nggak tahu tuh. Tulis di kolom komentar, kita sharing bareng di sana ya.